Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini saya mengganggu waktunya, Bapak. Tidak apa. Nggih. Izin waktu nggih. Nah, ini di sini kebetulan ada tugas kami dari guru penggerak terkait dengan cara misalnya Bapak sebagai kepala sekolah, terutama di sekolah kita ini Bapak, untuk cara Bapak mengambil keputusan terhadap kasus-kasus seperti dilema etika atau bujukan moral Bapak nggih. Nah, jadi nanti di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak. Mohon izin Bapak nggih. Iya. Nah, jadi ya. Nah, di sini saya langsung saja Bapak untuk yang pertama ini, pertanyaan pertama ini Pak. Iya. Misalnya selama ini Bapak di sekolah kita ini Bapak kan, kebetulan di sekolah kita di SD Dasar Sebelah ini, bagaimana kira-kira Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Misalnya bagaimana Bapak mencari tahu kasus-kasus seperti dilema etika atau bujukan moral itu Pak? Baik, saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begini. Dalam menemukan kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral, kita harus mengenali kasusnya. Apakah itu termasuk dua hal yang benar atau benar lawan salah. Dari itu baru kita tentukan termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Kasus-kasus itu dapat kita jumpai dalam keseharian kita di sekolah, seperti kasus guru dengan guru, siswa dengan siswa, guru dengan siswa, bahkan sampai kasus administratif sekolah. Di samping itu juga dapat berkomunikasi dengan warga sekolah terkait termasuk dalam kasus dilema etika atau bujukan moral kasus tersebut. Nah, ini jawaban. Berarti Bapak akan mencari tahu kasus-kasusnya seperti apa, karena banyak sekali kasus di sekolah itu ya. Lanjut Bapak untuk pertanyaan kedua. Misalnya selama ini Bapak di sekolah kita ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh Bapak itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana cara Bapak mengambil keputusannya itu? Di sini saya dalam menjalankan pengambilan keputusan, apabila ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, tentunya dengan mempertimbangkan akibat dari keputusan yang saya ambil dan melihat efek dari orang yang mengalami kasus. Dan dalam menjalankan keputusan juga, saya harus melihat dari banyak sudut atau dari banyak sisi, terutama sudut positif dan negatifnya. Agar dalam mengambil sebuah keputusan yang dapat minimalisir dampak negatif tentunya. Iya, berarti Bapak akan mempertimbangkan harus keputusannya itu dulu, mana positifnya dengan negatifnya, mana lebih banyak positif atau negatif, baru diambil suatu keputusan. Baik. Selanjutnya Pak, terkait dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa kira-kira yang Bapak bisa Anda lakukan selama ini dalam mengambil keputusan Pak, terkait dengan prosedurnya Pak? Ya. Yaitu dengan mencari kebenaran yang ada dengan cara menemukan fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan yang relevan, menggali informasi yang ada dari berbagai sumber dan mempertimbangkan segala konsekuensi yang ada, baik bagi yang mengalami kasus
Selanjutnya saya akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Iya, Bapak akan menemukan fakta-fakta ya, mencari informasi lah, informasi dulu ya. Kita harus tanya dulu, tanyakan kepada orang. Nah, sebenarnya masalah itu dulu baru kita bisa mengambil keputusan. Iya, baik. Selanjutnya Pak, untuk hal-hal apa yang selama ini Anda anggap efektif bagi Bapak itu dalam mengambil keputusan? Nah, misalnya kalau ada kasus-kasus seperti dilema etika atau juga moral itu Pak, yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan itu seperti apa Pak? Ya, yang paling efektif saya lakukan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yakni menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan, mengutamakan nilai-nilai kebijakan yang ada, kemudian mencari solusi yang terbaik dengan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait agar dalam mengambil sebuah keputusan dapat dipertanggungjawabkan dan tentunya memberikan keputusan yang adil. Berarti intinya adalah Bapak akan berkomunikasi ya, terutama dengan warga sekolah kita, baik itu guru-guru ya, komite, bahkan wali murid, seperti itu mungkin Pak ya. Ya, jadi biar nanti tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Nah, lanjut Pak, kira-kira nih hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan. Nah, tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, misalnya kalau untuk membutuhkan suatu keputusan itu, kira-kira ada nggak tantangan terberat yang dialami atau dirasakan oleh Bapak? Ya, tantangan yang saya alami dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika berupa ada pihak tidak dapat menerima sepenuhnya. Kemudian tekanan batin dalam diri saya untuk memutuskan. Dua hal itulah yang menjadi tantangan terberat saya dalam mengambil keputusan, terutama terkait dengan kasus dilema etika. Karena saya akan dihadapkan terhadap dua hal yang sama-sama benar. Berarti Bapak itu nanti akan merasa batinnya tertekan ya kalau memutuskan, kalau hasil keputusannya bisa saja keliru atau salah gitu ya, atau mudah-mudahan tapi tidak terjadi seperti itu ya. Tapi tekanan batin itu akan pasti selalu ada. Ya. Itu Pak ya. Baik Pak, selanjutnya apakah Anda sebagai kepala sekolah Bapak ini ada tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus etika atau dilema etikanya? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda Bapak kan? Seperti ini maksudnya Pak. Bapak kalau dihadapkan pada suatu kasus-kasus, apakah langsung menyelesaikan atau ada jadwal nanti ditunda dulu atau bagaimana kalau Bapak itu? Nah, biasanya kalau saya dalam mengambil keputusan tergantung dari kasusnya itu. Nah, kalau kira-kira kasus itu tidak terlalu berat, saya langsung menyelesaikan kasus-kasus yang ada dan menyesuaikan mana kasus yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, karena bagi saya membiarkan kasus berlarut-larut akan membuat tambah masalah. Nah, karena bisa saja nanti ada tuntutan dari orang-orang yang punya kasus. Makanya setiap ada kasus segera saya komunikasikan dan dalam musyawarah bersama warga sekolah. Ya, berarti kalau ada kasus langsung ya, tapi dengan tetap memperhatikan beberapa hal itu seperti berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu ya, langsung ya. Baik, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah
atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Misalnya orang yang bisa mempermudah atau membantu Bapak itu untuk mengambil keputusan itu, Pak. Iya. Pasti ini ada. Biasanya kami kalau ada kasus-kasus seperti dilema etika, biasanya kita menyelesaikannya dengan cara musyawarah atau mufakat dengan warga sekolah. Supaya tidak terjadi sesuatu di belakang. Dan meminta masukan dari rekan-rekan guru ataupun dari komite dan wali murid agar keputusan yang saya berikan dapat memberi rasa keadilan dan kepuasan dan dapat dipertanggungjawabkan. Berarti Bapak akan menyelesaikan secara musyawarah dan bisa masukan bantuan gitu ya. Masukan dari orang. Ya, terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan di atas tadi Bapak ya, pembelajaran apa yang Bapak petik kira-kira dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Dalam mengambil sebuah keputusan, hendaknya melihat terlebih dahulu jenis kasusnya atau masalahnya, apa masalahnya. Lalu mempertimbangkan akibat, dalam arti akibat positif dan negatifnya dari keputusan dan pihak yang mengalami kasus, serta dalam mengambil keputusan hendaknya melibatkan warga sekolah termasuk guru, komite, wali murid dan lainnya dalam musyawarah. Tidak serta-merta kita hanya memutuskan sendiri. Berarti begitu ya Pak ya. Jadi tidak serta-merta mengambil keputusan sendiri. Tapi butuh bantuan orang lain atau masukan dari orang lain. Baik Bapak, karena waktu kita sudah selesai. Terima kasih atas waktunya Bapak ya. Semoga ini bermanfaat bagi saya nanti tentunya ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya Pak. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini, mohon izin mengganggu ini. Silakan. Kebetulan kami dari Guru Penggerak ada tugas untuk mewawancari Bapak di SDN 3 Barejulat ini. Bisa Bapak memberikan waktu sebentar Pak ya? Siap. Mari ada. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan nih Bapak untuk terkait dengan cara Bapak mengambil sebuah keputusan di sekolah Bapak terkait dengan dilema etika atau bujukan moral Pak. Mungkin yang pertama di sini bisa tanyakan yang pertama di sini Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Jadi kalau ini kan kasus di sekolah itu beragam. Di antaranya kasus guru dengan guru, siswa dengan siswa, bahkan guru dengan siswa dan sebagainya. Jadi cara saya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, baik dilema etika maupun bujukan moral, dengan memahami kasus-kasus tersebut dulu. Untuk memahami kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak yang terlibat. Selanjutnya saya akan petakan apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral, biar tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Terima kasih. Itu jawabannya Pak ya. Kemudian lanjut yang kedua Pak, untuk selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar begitu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Di sini tentunya dengan cara meminta pendapat dari pihak-pihak yang ada di sekolah terkait dengan kasus yang dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan.
untuk diselesaikan terlebih dahulu dengan melihat beberapa pertimbangan dari beberapa sisi. Tentunya saya harus pahami dulu. Selanjutnya kita lihat dari sudut pandang bagaimana rasa peduli kita dengan tidak memandang satu sama lain dan tidak merugikan orang lain. Baik, berarti itu cara Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan ya di sekolah Bapak ya. Nah, jadi kalau ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, Siap. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini misalnya terhadap kasus-kasus itu Pak? Kalau ada kasus, jadi langkah-langkah yang pertama itu prosedur mengidentifikasi masalah. Ini membutuhkan informasi dari kasus ini, baru mencari solusi dengan mempertimbangkan dari kedua sisi secara tidak menyinggungkan perasaan satu sama lain. Selanjutnya membuat keputusan akhir, membuat jawaban dengan memanggil secara personal kedua belah pihak dengan menanyakan dari hati ke hati dengan menggali informasi atau dengan secara pendekatan. Oh, berarti Bapak melakukan pendekatan ya. Kemudian melakukan menanyakan dari hati ke hati, betul itu Bapak ya. Jadi itu cara Bapak dalam menentukan langkah-langkah atau prosedur. Betul ya Pak ya. Lanjut Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti dilema etika ini, yang maksudnya saya itu yang paling efektif dalam mengambil sebuah keputusan itu Pak? Bagaimana itu Pak? Iya, jadi dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tentunya saya akan mengenali dulu pokok masalahnya. Baru lalu mencoba berkomunikasi dengan pihak terkait untuk meminta masukan dan arahan dari musyawarah. Dalam musyawarah begitu. Selanjutnya saya seleksi masukan yang ada, jangan sampai asal menerima masukan. Dan terakhir memberi masukan sesuai dengan analisa dan masukan serta pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Barulah keputusan saya berikan. Jadi agak lama dia. Oh, berarti Bapak akan melakukan musyawarah ya? Berarti itu musyawarahnya dengan semua warga sekolah ya? Iya, termasuk komite itu, pertama komite sekolah. Wali murid ya? Nah, berarti itu cara Bapak paling efektif ya. Jadi dalam menyelesaikan suatu kasus tidak harus diputuskan langsung begitu ya, tapi harus melihat dari beberapa sudut dulu, banyak sudut begitu, supaya jangan salah dalam kita mengambil keputusan begitu. Jangan sampai keputusan itu bisa merugikan salah satu pihak, yang artinya bisa menimbulkan masalah. Baik Bapak, selanjutnya Pak, untuk ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Misalnya begini Pak, Bapak kan sebagai kepala sekolah tentunya akan mengambil sebuah keputusan, tetapi di dalam mengambil keputusan itu nanti tentunya ada tantangan atau hambatan Pak ya dalam mengambil suatu keputusan. Nah, kira-kira tantangan atau hambatannya itu seperti apa Pak? Iya, jadi kita sebagai seorang pemimpin ini banyak dilema. Nah, di sini dalam menentukan keputusan ya, bagaimana seorang pemimpin dalam memberikan keputusan yang seadil-adilnya, tanpa harus ada yang dirugikan, seperti yang saya katakan tadi. Lalu tantangan yang terberat adalah jika keputusan itu tidak bisa diterima atau malah menimbulkan gejolak yang lebih membuat situasi dan kondisi tambah memburuk, dan dilema batin yang dirasakan saat sudah memberikan keputusan. Jadi di sini keputusan itu harus betul-betul kita pertimbangkan, kita melihat itu supaya jangan ada salah satu pihak itu merasa dirugikan dengan keputusan yang kita ambil. Oke, baik, berarti itu menurut Bapak tantangan yang terberat ya. Jadi dalam mengambil keputusan itu harus
diperhatikan pihak-pihak yang tentunya kalau keputusan itu akan merugikan bagi orang lain, begitu Pak ya. Baik. Selanjutnya Pak, ini apakah Anda memiliki tata kelola atau jadwal Pak tertentu dalam menyelesaikan kasus etika dilema itu? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Misalnya bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Anda jalankan Pak? Misalnya apakah Bapak langsung ada kasus langsung menyelesaikan atau ada jadwal gitu? Ya, jadi di sini kan kasus ini kan ada kategori nanti kasus berat, ringan, begitu kan. Jadi di sini kan tidak semua kasus bisa cepat selesai. Oh ya. Jadi maka untuk menyelesaikan kasus-kasus biasanya saya laksanakan secara berkala atau bertahap. Karena memberikan keputusan haruslah hati-hati dan tidak terburu-buru. Maka saya pribadi tidak langsung memutuskan di saat kejadian atau pada waktu kejadian, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ya termasuk tadi masukan dari semua elemen yang ada di sekolah, sehingga nanti antara kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dengan keputusan yang kita ambil. Dan di sini kita berusaha memberikan keputusan dengan seadil-adilnya, begitu, supaya jangan ada lagi dengan keputusan kita itu akan menimbulkan gejolak. Berarti dalam arti Bapak itu tidak langsung ya, jika ada kasus, ada masalah langsung diputuskan gitu ya. Jadi Bapak ini merencanakan betul, membuat jadwalnya ya. Jadi bagaimana agar mengambil keputusan itu harus hati-hati dan memberikan rasa keadilan bagi yang tertimpa kasus gitu. Benar gitu ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak, misalnya ini, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau kiranya membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu Pak? Misalnya begini, orang yang bisa membantu atau mempermudah Bapak ya. Jadi seperti tadi yang Bapak bilang itu tidak langsung memutuskan suatu kasus, tetapi perlu memperhitungkan. Nah kira-kira untuk mempermudah itu semua atau membantu itu dalam mengambil keputusan itu Pak, ada nggak ya faktor-faktor yang membantu? Ya, jadi di sini kita seperti tadi harus banyak kerjasama, baik itu. Nah, di sini kita membutuhkan bantuan dari warga sekolah, baik itu guru, komite, wali murid dan lainnya, untuk meminta saran dulu dari mereka terhadap masalah. Dan selanjutnya dalam menyelesaikan kasus, jangan memakai emosi. Karena kalau kita emosi, kita tidak akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita harus pikirkan matang-matang sebelum mengambil keputusan agar tidak merugikan orang lain. Apa konsekuensi yang terjadi jika dalam mengambil keputusan? Jangan asal ikut arahan orang lain meskipun kita diberikan masukan. Kita harus lihat dulu arahan bisa nggak menyelesaikan kasus. Karena bisa jadi nanti orang yang memberikan arahan itu punya kepentingan di dalam kasus itu. Berarti Bapak akan hati-hati begitu Pak ya? Sangat hati-hati sekali. Baik Bapak, mungkin sekadar itu pertanyaan dari saya Pak terkait dengan cara Bapak memutuskan suatu keputusan tentang apa istilahnya dilema etika atau rujukan moral ini. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Terima kasih sama-sama. Ya kurang lebihnya mohon maaf ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.